Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ittaqillah haitsu ma kunta. Sidang Jumat yang berbahagia. Rasanya baru sebentar yang lalu kita sudah Jumatan, sekarang ketemu lagi dengan Jumat. Hari-hari kita lalui sebagai orang yang beriman, tentu kita ingin tetap dalam memenuhi sumpah Allah dengan ayatnya wal asri. Soal waktu merupakan satu wilayah yang tidak akan pernah kembali lagi. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Waktu-waktu yang berlalu mestinya bagi orang yang beriman diperhitungkan agar menjadi waktu yang penuh dengan kebaikan dan perbaikan, kebermaknaan dan kemanfaatan. Wilayah itu juga menjadi hal yang penting untuk diri kita semua, termasuk khatib yang mendapatkan tugas untuk memberikan amanah khutbah kali ini. Kita coba mengedepankan sebuah tema dengan judul optimisme dalam jihad fisabilillah. Terminologi jihad menjadi sesuatu istilah yang kelihatannya menjadi agak kurang terbuka dibahas. Padahal dengan jihad itulah dulu Abah Yunan Helmi Nasution bisa punya teritorial tanah ini yang kemudian berkembang dengan berbagai ragam. Namun sayang, komitmen jihad yang pernah beliau bangun sejak tahun 67 dengan membeli kurang lebih 20 hektar tanah di sekitar sini tidak sebanding dengan musuh kita di sebelah. Kaum kafir itu juga punya beli yang sama tahun 67 juga. Tapi jumlah mereka sekarang sudah menembus hampir 3.000 hektar. Perumahan-perumahan sebelah sana udah 60% dibeli oleh mereka. Sidang Jumat yang berbahagia, tentu khatib harus masuk pada pesan utama dalam khutbah kali ini. Kenapa dimunculkan judul optimisme dalam jihad fisabilillah? Ketika kita membicarakan persoalan keumatan, persoalan kebangsaan, persoalan-persoalan yang membahayakan agama kita, negara kita, dan pembicaraan tersebut di masjid-masjid, di majlis-majlis taklim, kita patut menduga bahwa yang mendengar itu orang-orang tua. Yang jalannya pun udah mengkang-mengkang, udah mereng-mereng, udah ngejengking-jengking. Padahal pembahasan tentang perjuangan umat Islam ini sebaiknya bisa sesuatu yang terserap kuat di dalam alam pikir dan alam bawah sadar daripada generasi muda. Kita sama berhitung, pertumbuhan gereja secara nasional itu 466% per tahun. Pertumbuhan masjid cuma 64%. Saya ulangi, pertumbuhan gereja 466% per tahun. Saya ulangi, pertumbuhan gereja 466%. Apa kita tidak mampu membuat masjid dengan jumlah yang banyak dan besar? Menurut saya bisa saja, cuman persoalannya untuk apa juga. Nyatanya sepi. Nyatanya kalau udah subuh hari ya isinya yang engkong-engkong, yang tua-tua, yang bongkok-bongkok. Dan secara sosiologis saya berkeliling selama kurang lebih hampir 40 tahun. Bukan usia saya 40 tahun, usia saya mendekat 60 tahun. Hampir 40 tahun saya berkelana, bergerak, urusan dakwah. Hari ini saya tetap berkesimpulan, masjid banyak diisi di hari-hari yang rutin dari subuh sampai isya hanya oleh orang-orang tua, orang-orang yang dianggap pengangguran, pensiunan, penyakitan.
Sementara yang badannya tegap, tegar, kuat, mereka tidak mengatur diri. Padahal Rasulullah pernah ditemui oleh seorang sahabat. A'malul afdal ya Rasulullah, apakah perbuatan baik itu ya Rasul? As-sholatu li awali waktiha. Sholatlah engkau di awal waktu. Kalau kita sambung lagi, ini sebuah dialog 3 kalimat. Dengan pertanyaan lagi, amal apa ya Rasulullah perbuatan yang bisa kami lakukan? Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Lalu pertanyaan yang terakhir sahabat bertanya lagi, Sumaman ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Kalau kita melihat perkembangan bagaimana kasus KM50 selesai dengan 2 orang yang tersangka bebas. Bisakah kita membayangkan sebuah kekejaman, kesadisan yang membunuh 6 orang putra Islam Indonesia? Bapak boleh nggak suka dengan Front Pembela Islam, tapi 6 orang itu Muslim. Dan dibunuh dengan sadis. Mari kita buka, ada apa sebab Ustadz Edi Mulyadi masuk penjara? Karena beliau memiliki video lengkap kondisi KM50 sebelum diratakan dengan tanah. Bukan persoalan jin buang anak. Habib Bahar, karena beliau terang-terangan menceritakan bagaimana kondisi, posisi dan keadaan fisik dari ke-6 para syuhada Front Pembela Islam yang dibunuh, dan memberikan konferensi pers di saat pagi harinya. Semua orang sudah menangkap itu, tetapi ketika itu terjadi tidak ada keras. Termasuk terakhir seorang kolonel mantan komandan Kodim dibunuh oleh seorang Cina. Dengan enaknya si Cina itu ngaku agama Islam, dia berbohong lagi. Karyawan-karyawannya disuruh bersaksi agar meringankan dia. Kita baru ngomong sedikit saja yang dianggap tidak cocok. Maka hari ini dengan berbagai situasi, semoga sidang Jumat yang berbahagia, dengan semangat kita mendengarkan nasihat kebenaran, tawasobil haq, tawasobil sober, wa tawasobil marhamah. Kita coba membaca mengapa kita mesti optimis dalam berjihad di jalan Allah. Berjihad itu adalah sebuah amalan yang ditanyakan oleh Allah sendiri dalam bentuk penawaran secara transaksional. Dalam surat 61 ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan yang bisa membebaskan kamu daripada azab api neraka? Jalan itu adalah berimanlah engkau kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihadlah engkau dengan dirimu dan hartamu, dengan hartamu dan dirimu. Semoga engkau mendapat keberuntungan. Pertanyaannya, ada di mana sekarang kafilah jihad itu di negeri ini? Seluruh kegiatan yang bernuansa semangat perjuangan Islam akan digebuk dengan istilah terorisme, akan digebuk dengan istilah intoleran, akan digebuk dengan berbagai pasal dan ayat. Nanti ujungnya makar. Sementara mereka yang mengumandangkan kebangkitan komunisme PKI, mereka yang mengumandangkan pergaulan sejenis, mereka yang mengumandangkan kemaksiatan, mereka yang mengumandangkan pengkhianatan kepada kerja-kerja para pendahulu. Bagaimana kita tidak bersedih? 17 Agustus diperingati di mana-mana, tapi mana nuansa heroiknya? Yang ada bapak-bapak pakai daster, emak-emak lari-lari, ketawa-ketawa. Anak-anak kecil sampai dibawa ke depan istana hanya untuk bernyanyi, yang nyanyinya nyanyian anak-anak dewasa. Kenapa tidak nyanyikan lagu-lagu perjuangan? Kenapa tidak nyanyikan lagu-lagu yang mengingatkan kita betapa beratnya kemerdekaan itu didapat? Maka dari itu, kita masuk bagian pertama. Mengapa kita mesti optimis dalam berjihad di jalan Allah? Yang pertama adalah keberadaan Allah dan janji Allah bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Mari kita berhitung sedang Jumat yang berbahagia. Tahun 1967 tanah ini tidak berbentuk. Sekarang jadi Islamic Village dan berbagai turunan-turunannya. Tapi maukah kita bercermin bagaimana yang namanya Lipo, Karawaci, Tangerang itu? Dia merupakan sebuah sentrum
Dari ujung Pamulang sampai Tanjung Kait, Tangerang Utara. Sudah 84% sertifikat tanah di tangan mereka. Sementara di kalangan kaum muslimin, alih-alih kita melawan, menyampaikan pun yang ketempatan ketakutan, panitianya takut, Pak RW-nya takut, Pak RT-nya takut. Dan satu fakta secara praktek, pejabat-pejabat resmi, pejabat publik di negeri kita, kalau sedang menjabat tidak berpihak pada Islam. Baru nanti semangat serang sana, caci maki sana, caci maki kalau udah pensiun. Berbeda dengan yang terjadi di sebuah jaringan gereja yang ada di Bekasi. Bayangkan, satu komplek perumahan itu warga Kristennya cuma 14 orang. Tapi gerejanya ada 7. Kenapa? Ketika gereja dibangun, seorang brigadir jenderal Fulanah, seorang perempuan aktif, menggunakan seragam, siapa yang ganggu gereja ini, hadapin saya. Yang ada sekarang malah Ustadz ditangkap sama polisinya yang namanya Muhammad Jihad. Namanya Abdul Kholik. Ya, ini fakta. Saya ingin katakan sedang jemaat yang berbahagia, hari ini saya ingin mengatakan optimisme kita yang pertama karena kita dapat satu garansi dari Allah Subhanahu wa taala dan akan adanya eksistensi Allah bagi yang belajar ilmu akidah dan prinsip-prinsip keimanan. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, untuk mengokohkan keluarga kita. Allah juga mengajarkan, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yasabit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa kamu yang menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Pertanyaannya sekarang ada di mana para penolong agama Allah? Di masjid yang menyampaikan ayat yang isinya ngkong-ngkong. Tuh berapa bangku tuh yang udah pakai, udah nggak bisa duduk di bawah. Yang dengar kelamaan udah kecapean. Orang kan harus kalau udah mendengar khutbah itu, dulu kita masih ingat di zaman Bapak Dr. Imaduddin Abdurrahim, apakah ITB, apakah UI, apakah IPB, apakah UNS, apakah UGM, semua mereka ada namanya LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Siapa yang berkuliah di tahun 80-an akan sangat ingat betul bahwasanya kampus-kampus umum, kampus-kampus favorit nasional menjadi kebanggaan buat mahasiswa-mahasiswi. Di UI saja itu Masjid Arif Rahman Hakim itu setiap Ahad sejak tahun 1984 sampai tahun 90-an itu orang tahu betul pengajian tidak kurang dari 4.000 orang. Di ITB ya, Masjid Salman Al Farisi itu harus menambah 160 speaker karena mahasiswa yang ikut kuliah dan masyarakat bergabung dengan rutin setiap hari Ahad pagi. Kemana itu semua? Mana PII kita, pelajar Islam Indonesia, yang punya doktrin bahwa kami, para kader, pelajar Islam Indonesia, senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Alih-alih kita mendapatkan pengetahuan adanya regenerasi yang nanti kita bahas di poin berikut, malah Front Pembela Islamnya dibubarkan. PKI mana lagi yang ingin kita dustakan? Secara tegas saya katakan, negeri ini sudah dalam cengkraman kaum komunisme, kaum liberalisme, kaum spilis, dan kombinasi wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Maka menghadapi situasi ini, khutbah ini disiapkan dan disampaikan pada jamaah bahwa poin pertama adalah keberadaan Allah dan janji Allah untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Apakah masih ada atau tidak orang-orang itu? Yang kedua, garansi Rasulullah, pahala surga dan syafaat yang akan pasti diberikan dengan izin Allah melalui pembelaan Rasulullah. Bagaimana bisa ada orang dengan beraninya menghina Muhammad SAW, bahkan membandingkan dengan ayahnya, menghina Nabi kita yang mulia dan membandingkan dengan ayahnya, dengan berani dia katakan, yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Hari ini sedang jemaat yang berbahagia, kita bukan kekurangan orang yang pintar. Bukan kekurangan orang yang selesai S3 di perguruan tinggi seluruh dunia, mungkin sampai di planet Mars. Kita hanya kekurangan rijalus sa'ah. Pintar tapi berani menyatakan kebenaran dengan cara yang benar untuk membela agama.
Dalam doktrin jihad, apabila kau takut pada musuhmu, maka musuhmu berani kepadamu. Tapi kalau kau berani menghadapi musuhmu, Allah akan jatuhkan rasa takut ke hati mereka. Nanti disimak di rumah, surat Al-Anfal ayat 11 dan 12. Ini satu wilayah yang menurut saya sangat jarang teraktualkan. Bahasan-bahasan jihad hampir tidak pernah muncul dalam flyer atau poster digital, tidak pernah. Kenapa? Saya sudah lansir beberapa materi yang saya sampaikan. Jihadis bukan teroris. Nah, kalau diajak bicara secara keilmuan, mestinya terjadi pengertian yang sama. Negeri ini tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada perjuangan para ulama dan santri. Titik. Jadi logika orang dulu masuk itu karena mereka murtad dari agamanya atau mereka takut untuk menunjukkan sebagai pembela proses kemerdekaan bangsa ini. Sekarang orang Kristen ngaku dari mana bang? Lo, nenek moyang lo tuh dulu jadi pegawai Belanda karena lu biar aman gak diganggu-ganggu. Sayangnya kaum muslimin loh, udah Ustadz, kalau khutbah aja yang sejuk-sejuk. Jangan suka nyerang orang lain. Kita tidak menyerang, kita disalahkan terus. Sampai Maulid Nabi kita digeser tanggalnya. Sampai tahun baru Islam kita digeser. Dan dengan sangat terang-terangan Desember 2021 yang lalu di musim PPKM level 3 dicabut hanya untuk demi gereja, demi Natal. Terang-terangan itu manusia itu ngomong karena menghadapi Natal dan Tahun Baru maka PPKM-nya Nah sekarang berarti kalau ada berarti buat nyusahin orang Islam. Syukur sekarang kita semua pakai rumus EGP. Kalau dulu-dulu kan kita nurut, hampir kita nggak sholat Idul Adha. Menurut analisa medis, menurut analisa kedokteran, persebaran daripada COVID adalah 14 hari. Giliran mau Idul Adha tahun lalu, dari tanggal 2 sampai tanggal 20, berarti 18 hari. 20 hari. Yang ketiga,